Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya, kamu, yang udah rebahan 24 jam kamu, ya. Nggak capek itu rebahan mulu, Lur. Ya, capek aku, capek rebahan, ya jadi rebahan lagi. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film berdasarkan kisah nyata yang tentu akan memotivasi kalian, khususnya kaum rebahan, yaitu Radikal tahun 2023. Film asal Meksiko ini menceritakan tentang seorang guru baru yang mengajar murid-murid di kelas dengan cara yang tidak lumrah. Namun justru karena kehadiran beliau inilah murid-murid kembali mendapatkan gairahnya dalam belajar, bahkan sampai menemukan potensinya masing-masing. Seperti apakah kemewean film ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Antra YTG. Ya, Cak mau tanya, apa bener obat ibuprofen itu janda? Soalnya suaminya saya cari nggak nemu di apotik. Ada kok bapak profen di apotik deket rumahku ada, Lur. Bapak profen gitu ada. Ya nggak lengkap berarti apotikmu itu. Ya monggo skecaken. Cada bote puede llevar solamente los que no alcanzan a subirse un bote. No sé, yo lo salvo. Berlatar di Meksiko, tepatnya di kota Matamoros tahun 2011 yang berada di area perbatasan. Film pun dimulai dengan memperlihatkan betapa ngerinya situasi di sana, Lur. Di mana anak kecil yang mendorong neneknya di kursi roda sampai harus sembunyi karena sekelompok geng melintas dan mereka sedang menghukum dua pria yang sudah cari masalah. Scene pun beralih ke beberapa anak kelas 6 SD yang OTW ke sekolah untuk memulai tahun ajaran baru. Mulai dari Lupe dan kedua adiknya yang tinggal di rumah cukup nyaman, Paloma yang anak pemulung dan tinggal di dekat tempat pembuangan sampah, juga Nico yang tinggal di pesisir dan kakaknya bernama CP adalah anggota geng. Cúbrense todos. ¿Tú qué haces? Chepe. Pagi itu Lupe dan adik-adiknya sempat mendatangi sang ibu yang baru pulang kerja dari pabrik. Di lain sisi CP mengingatkan Nico bahwa dia hanya sekolah untuk beberapa hari saja. Meski sebenarnya Nico males sekolah, Lur, dan ingin bergabung menjadi anggota geng. Sedangkan Paloma diantar bapaknya Gilberto naik keledai sampai ke dekat sekolahan. Lalu ketika semua murid sudah sampai ke sekolah mereka yang sebut saja SD Sukorejo, seorang guru BP membariskan mereka semua dan memberitahu peraturan paling penting di sana, yaitu kedisiplinan. Sementara itu Pak Kepsek bernama Cuco membagikan kue di ruang guru untuk perayaan kecil-kecilan di tahun ajaran baru. Lalu Cuco pun menjelaskan bahwa setengah dari semua murid kelas 6 di sana telah putus sekolah. Bahkan menurut data, sekolah Sukorejo mendapat nilai terburuk se-Meksiko. Maka dari itu Cuco meminta para guru untuk mengajar lebih baik lagi demi anak-anak. Akan tetapi Cuco sempat mencari guru baru bernama Sergio yang tidak ada di sana. Bel masuk pun berbunyi, Lur. Lupe, Nico, Paloma dan teman-teman sekelasnya terkejut melihat ruangan yang meja-mejanya sudah terbalik. Ternyata si guru baru Sergio ada di sana dan dia mengatakan bahwa itu bukanlah meja melainkan sekoci, sedangkan lantai kelas adalah lautan. Maka dari itu mereka harus segera menaiki sekoci tersebut dan jangan sampai tenggelam. Namun tiap sekoci hanya bisa menampung jumlah orang yang sama. Karena anak-anak bingung dan diam saja, Sergio pun berpura-pura berenang ke arah mereka sampai akhirnya tewas tenggelam. Dan inilah Radikal. Somos 23 y solo hay 6 botes. Ahí cuéntenle. ¿Listos? Cada bote puede llevar solamente los que no alcanzan a subirse un bote. No sé, yo lo salvo. Tak lama kemudian Kepsek Cuco berkeliling sekolah untuk mengecek pengajaran di kelas. Hampir semua kelas murid-muridnya udah ngantuk, udah males, Lur. Namun saat melewati kelasnya Sergio, Cuco pun kaget melihat anak-anak yang berlarian dan meja-meja juga kebalik. Sergio pun langsung menyuruh anak-anak menyelamatkan Pak Kepsek ke sekoci. Tapi Nico menolak karena badan Cuco terlalu gemuk dan sekoci bisa-bisa tenggelam. Sergio pun bertanya, lantas apa yang bisa
membuat sekoci mengapung atau bagaimana mengukur berat yang bisa ditampung oleh sekoci, Sergio akhirnya mengajak anak-anak ke lab komputer. Tapi karena Cuco memberitahu ruangan itu tidak bisa dipakai, Sergio yang tidak menyerah membawa murid-muridnya ke perpus. Sayangnya buku-buku di sana nggak lengkap lur, dan Sergio pun meminta anak-anak untuk mencoba menjawab kenapa benda bisa mengapung. Akan tetapi mereka semua diam karena takut salah jawab dan tidak mau nilainya menjadi jelek. Mendengar itu, Sergio justru ingin mereka terus melakukan kesalahan karena kebenaran dan kesuksesan hanya bisa didapatkan jika mereka telah melewati kesalahan atau kegagalan. Sergio juga tidak menganggap nilai itu penting dan berjanji akan memberikan nilai 10 untuk semua murid di kelasnya asalkan berani untuk menjawab. Tapi mereka tetap diam lur. Al final del año, cuando les entreguen, todos van a tener ahí 10. Cometemos errores y aprendemos y eso nos ayuda automáticamente. No importa si se equivocan, lo importante es que lo intenten. Venga, ¿quién? ¿Nadie? Sepulangnya sekolah, Lupe jalan bareng adik-adiknya dan juga Nico sambil membahas Pak Sergio yang cara mengajarnya unik. Namun mereka sempat melihat dua mayat pria dan pemandangan seperti itu sudah biasa lur, saking banyaknya geng kriminal maupun kartel narkoboy tahun itu. Sedangkan Paloma sempat membantu ayahnya bekerja dan sebenarnya dia anak yang cerdas. Selama ini diam-diam Paloma mengumpulkan buku-buku yang ditemukan dari TPS apapun judulnya, namun Paloma menyembunyikannya di balik papan belakang kasur karena Gilberto tidak pernah mendukung putrinya sekolah yang dianggap hanya menghabiskan uang saja. Bahkan saat Gilberto menemukan satu majalah tentang kehidupan orang kaya, Paloma diminta untuk membuangnya karena kehidupan seperti itu dianggap mimpi belaka lur. Di lain sisi, Sergio memikirkan ide baru untuk mengajar murid-muridnya dan menanyakan ke Cuco kenapa lab komputer tidak bisa dipakai. Sergio akhirnya diajak ke sana yang ternyata ruangannya kosong melompong dan Cuco menjelaskan bahwa 4 tahun lalu lab komputer itu dibangun, namun 2 bulan kemudian semua komputernya sudah dicuri dan sekarang satu-satunya komputer yang ada di sekolah adalah komputer di ruangan Cuco. ¿Qué es esto, mija? Me lo hubieras dejado. ¿Para qué nos sirven esas fantasías? Esok paginya di sekolah, Sergio membebaskan murid-muridnya duduk dimanapun, lalu mulai menceritakan kisah seekor keledai yang jatuh ke sumur dalam. Pemiliknya pun pasrah karena untuk menyelamatkan keledainya butuh bantuan banyak orang yang biayanya lebih mahal dari harga keledai itu sendiri. Pada akhirnya si pemilik mengubur keledainya dengan tanah agar tidak ada lagi hewan atau manusia yang terperosok jatuh. Namun ketika tanah semakin tinggi sampai ke mulut sumur, betapa terkejutnya si pemilik karena keledai itu tiba-tiba muncul lur. Atau dengan kata lain, saat tanah-tanah dimasukkan, keledai terus menginjaknya hingga dia sampai ke atas. Dari cerita ini, Sergio ingin murid-muridnya berpikir seperti keledai yang terus berusaha bangkit sebanyak apapun tanah yang dijatuhkan alias sebanyak apapun masalah yang datang. Sergio paham jika fasilitas sekolah tidak mendukung, internet nggak ada, komputer nggak ada, listrik kadang-kadang mati. Namun Sergio yakin setiap anak memiliki potensinya masing-masing dan mereka harus mencarinya. Nos echen. No vamos a dejarnos entrar. Ustedes depende si quieren utilizarlo o no. Yo no puedo, ni sus papás tampoco. Y se llama potencial. Sekarang Sergio membebaskan mereka untuk mempelajari apapun hari itu. Namun karena tidak ada seorang pun yang menjawab, Sergio pun lanjut membaca koran dan mengatakan jika mereka bisa duduk-duduk aja sepanjang tahun tanpa belajar apapun, jika itu memang yang mereka inginkan. Jelas tujuan Sergio adalah memancing para murid untuk lebih aktif di kelas. Salah satu anak pun akhirnya mengatakan jika dia ingin melanjutkan pembahasan soal sekoci kemarin. Lalu murid-murid lainnya juga mulai berpendapat apa yang ada di pikiran mereka. Sergio pun sumringah melihat murid-muridnya dan kembali membahas kenapa mereka takut sekoci tenggelam jika Pak Kepsek Cuco ikut naik. Nico yang memang paling selengean menjawab, karena Pak Kepsek gendut pak, katanya lur. Namun Sergio menjelaskan jika orang gemuk sama beratnya dengan orang berotot, maka orang gemuk lebih bisa mengapung. Sergio juga memberi analogi lain seperti mengapa balon bisa jatuh di udara tapi tidak mengapung di air. Dan Sergio
Sergio bertanya apakah berat atau ukuran yang membuat benda bisa mengapung. Anak-anak pun mulai antusias, tapi tiba-tiba Sergio izin pergi keluar sebentar agar anak-anak bisa berpikir kritis dan berdiskusi dengan sendirinya. Nico dan teman-temannya pun mulai membicarakan persoalan tadi, sedangkan Sergio mempersiapkan praktek di lapangan supaya murid-muridnya lebih mudeng. Entonces, ¿es el tamaño o es el peso? Exacto. Los que no cupieron en el bote y... 1 kilo de carne es así. Tal vez la grasa tiene aire. Begitu Sergio balik ke kelas, dia pun sangat terpukau melihat anak-anak yang masih kelas 6. Namun mereka berhasil memecahkan persoalan meski dengan bahasa yang sederhana lur. Karena anak-anak sudah penasarin dan bisa mendengarkan dengan baik, Sergio pun mulai menjelaskan konsep kepadatan, yaitu berat dibagi dengan ukuran alias massa dibagi dengan volume. Setelah itu Sergio mengajak anak-anak praktek langsung dengan balon dan bak penampungan. Pak Cuco yang melihatnya sempat menegur Sergio karena dikira hanya mengajak anak-anak bermain saja dan seharusnya Sergio mengajarkan tentang tata surya hari itu sesuai materi ujian nasional di Meksiko. Akan tetapi Sergio mengatakan bahwa ujian nasional tidak membantu anak-anak tumbuh dengan baik dan bukan menjadi ukuran kecerdasan seorang anak. Cuco pun begitu terkejut mendengar salah satu murid yang bisa menjelaskan konsep kepadatan dengan baik dan pelajaran fisika seperti itu harusnya didapatkan ketika SMP nanti. Física. ¿Sí? En la prueba enlace. Eso, inversamente proporcional entre... ¿Cuál es la anchura del director? ¿Este o este? Sí podríamos, pero ¿qué tal el volumen? Largo por ancho por alto. Tak lama kemudian jam pulang sekolah berbunyi. Padahal para murid lagi asik-asiknya belajar, Sergio pun sempat mengajak Paloma ngobrol karena sudah melihat buku catatannya Paloma yang menulis semua jawaban dari persoalan tadi. Namun Paloma tidak berbagi pendapat ke teman-temannya. Kedepannya Sergio ingin Paloma lebih bisa berbagi dan Paloma pun menuruti kata beliau. Akan tetapi Sergio agak terkejut mendengar cita-cita Paloma yang sangat luar biasa, yaitu menjadi seorang astronot sekaligus insinyur antariksa, dan Sergio yakin Paloma pasti bisa meraihnya. Vi en tu cuaderno que... ¿Por qué no las compartiste con tus compañeros? Si intentaras con Pentito, con tus podrías enseñarnos mucho a todos para... Ingeniero todo esto de- aeroespacial. Ingenieros aeroespaciales. Dek Lupe tidak langsung pulang sekolah tapi mampir dulu ke perpus untuk meminjam buku filsafat karena menurut Pak Sergio, Lupe adalah anak yang kritis dan suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang filsuf untuk memecahkan berbagai pertanyaan di dunia yang sulit dipahami. Ya jelas ibu-ibu penjaga bingung ya kan lur, karena tidak ada buku filsafat di perpus SD dan filsafat adalah materi anak kuliahan ya kan. Sementara itu Nico mengambil perahu rusak yang ada di dekat rumahnya dan dia ingin membuat perahu itu mengapung kembali. Namun terlihat wajah CP memar entah apa yang terjadi dengannya. Nico juga meminta izin ke kakaknya agar diperbolehkan sekolah lebih lama lagi dan CP akan menanyakan dulu ke bos gengnya yaitu Nacho. Sedangkan Paloma seperti biasa menemani ayahnya Gilberto menjual barang-barang bekas ke pengepul. Akan tetapi Paloma yang cerdas tahu jika si pengepul berusaha menipu ayahnya. ¿Tendrá libros de filosofía? John Stuart. Eso ya es un tema. Deberían ser, lo redondeamos. 131 pesos. Esta madre echándose a perder. ¿Crees que la puedas arreglar? ¿Crees que pueda quedarme? Di lain sisi, guru BP yang tidak suka dengan cara mengajar Sergio memberikan informasi ke Cuco tentang Sergio ketika menjadi guru di sekolahan SMP sebelumnya. Cuco pun silaturahmi ke rumah Sergio yang langsung disambut hangat dan diperkenalkan ke istrinya Laura, juga anak mereka yang masih bayi. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul dan Sergio menceritakan bahwa saat menjadi guru SMP, setiap tahun jumlah muridnya selalu berkurang sampai akhirnya di tahun lalu tidak ada satupun murid yang datang ke sekolah. Menurut Sergio, metode pengajaran serta kurikulum sekolah terlalu kaku yang membuat anak-anak bosan dan memutuskan berhenti sekolah. Maka dari itu Sergio menggunakan cara-cara pendekatan yang berbeda karena Sergio tidak mau kehilangan muridnya lagi. Mendengar penjelasan itu, Cuco pun mengizinkan Sergio untuk mengajar dengan caranya sendiri dan Sergio juga meminta bantuan
bantuan Cuco di materi pelajaran berikutnya. Estamos entrenando a estos niños para ser engranaje. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Ya no quiero perder más niños, ni uno más. Te voy a dar chance. Nomás no la riegues, ¿eh? Keesokan harinya Sergio kembali membawa murid-muridnya menjalani praktek di lapangan dan kali ini Cuco juga ikut terlibat. Anak-anak pun terlihat sangat bahagia dan hubungan mereka dengan Sergio semakin dekat. Cara unik seperti ini berhasil meningkatkan minat belajar anak-anak lur. Lupe sampai pergi jauh-jauh ke kota untuk membaca buku-buku filsafat di perpus sampai tempatnya tutup. Nico dan kedua temannya mampir ke warnet untuk mencari berbagai ilmu dari internet. Lalu mereka membuat kaca pembesar raksasa dari nyolong antena di tempat barber. Sedangkan Paloma membuat planet dari kardus agar bisa menjelaskan ke teman-temannya bagaimana orbit planet dan tentang gravitasi. Di lain sisi ada seorang bocil yang melihat mereka dari luar pagar dan dia sangat ingin bisa sekolah. Estamos cayendo cuando el real masa es gigantesca comparada. Dos, movimiento de rotación. Suatu pagi Sergio yang baru datang ke sekolah terkejut karena Nico sudah ada di kelas pagi-pagi. Ternyata Nico ingin curhat ke Sergio dan tak diduga-duga dia pun bertanya bagaimana cara mendekati cewek lur. Karena Nico naksir dengan seorang siswi yang pintar, tapi Nico merasa dirinya selalu mengatakan hal-hal yang tolol. Sebagai guru yang membebaskan murid-muridnya menanyakan apapun, Sergio pun menyarankan agar Nico tidak berusaha menunjukkan kehebatan dirinya, tapi cukup membahas hal-hal yang disukai oleh gadis incarannya. Dan dari gerak-geriknya selama ini, Sergio tahu jika Nico naksir dengan Paloma. Maka dari itu Sergio memberikan brosur beasiswa sekolah astronomi dan Nico bisa menyerahkannya ke Paloma yang memang suka luar angkasa agar Nico bisa mendapat perhatian darinya. Namun ketika Sergio akan meletakkan brosur ke dalam tasnya Nico, tiba-tiba dia terlihat sangat panik lur dan mengatakan jika di dalam tas itu terdapat barang milik saudaranya yang tidak boleh diketahui siapapun. Sergio pun paham jika di dalam sana terdapat suatu benda ilegal yang seharusnya tidak boleh dibawa anak SD seperti Nico. Sergio pun mengurungkan niat untuk membukanya dan hanya memberi petuah ke Nico bahwa jalan hidupnya hanya bisa ditentukan oleh Nico sendiri. Apalagi menurut Sergio, Nico adalah murid dengan perkembangan terpesat dari yang awalnya bocah bandel selengean kini menjadi anak yang kritis dan penuh dengan ide. Dame esa mochila. Si ellos se enteran me van a matar. Me voy a encontrar con algo que ningún niño de 12 años debería. Tienes que decidir qué dirección quieres que siga tu vida. Sepulang sekolah, Sergio mendatangi Cuco di ruangannya untuk memberitahu bahwa ada seorang murid yang membawa barang terlarang. Namun Sergio tidak bisa mengatakan namanya karena Sergio yakin murid itu pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di lain sisi, Nico menemani Paloma jalan pulang ke rumahnya dan memberikan brosur beasiswa sambil menjelaskan fasilitas apa saja yang bisa didapatkan oleh Paloma. Melihat perhatian Nico, Paloma pun ingin menunjukkan sesuatu menggunakan teropongnya. Nico diajak naik ke atas gunungan sampah dan dari teropong terlihat SpaceX milik Elon Musk yang lokasinya berada di Boca Chica, Texas dan memang berseberangan dengan kota Matamoros lur. Paloma mengatakan jika roket terbesar akan diterbangkan dari sana dan nanti mereka bisa menyaksikannya bersama-sama dengan teropong itu. Del mundo van a ser lanzados desde ahí. Podemos verlo desde aquí. SpaceX. Es el sitio de lanzamiento de Boca Chica. Di rumahnya, Lupe menceritakan ke ibunya jika dia sedang membaca buku-buku tentang dilema moral yang menurutnya sangat menarik. Lupe juga menjelaskan ketertarikannya dengan filsafat dan suatu hari nanti dia ingin menjadi seorang profesor. Ironisnya sang ibu mengatakan jika tahun depan kemungkinan Lupe tidak bisa lanjut sekolah karena sebentar lagi ibunya melahirkan anak keempat dan saat kerja di pabrik, Lupe diminta untuk menjaga adik bayinya. Bak kesamber geledek, Lupe hanya bisa terdiam seolah-olah mimpi besarnya hilang begitu saja.
Keesokan paginya, Cuco menyampaikan kabar baik ke Sergio bahwa dia sudah mengajukan komputer ke pemerintah dan hari itu murid-murid kelas Sergio mendapat kesempatan pertama untuk mendengarkan presentasi bagaimana cara kerja komputer. Sergio pun sangat berterima kasih atas bantuan Cuco dan ketika Sergio masuk ke ruangan, guru BP memberikan amplop berisi soal-soal ujian nasional di tahun itu lur. Ya betul, si guru BP mendapatkan bocoran soal dan sudah dibagi ke semua guru lainnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena nilai UNAS begitu penting untuk menentukan akreditasi atau kualitas pendidikan di sekolah itu, dan jika murid-murid Sergio gagal, maka dia juga akan menyeret buruknya reputasi sekolah. Akan tetapi sebagai guru yang jujur dan berintegritas tinggi, dengan tegas Sergio menolak karena kejujuran jauh lebih penting daripada sekedar nilai maupun kelulusan. Les vaya como les vaya, se gradúan. Así, como grupo. Y si a su grupo le va mal, pues... Gracias, pero no cuenten conmigo. Es si les enseñamos o no a hacer trampa. Saat presentasi di lab komputer, murid-murid Sergio sudah tidak sabar melihat bentuknya. Namun ternyata lur, tidak ada komputer yang disediakan dan hanya presentasi biasa dengan gambar berbagai perangkat komputer. Melihat itu Sergio pun kecewa, karena itu artinya pemerintah Matamoros mengabaikan SD Sukorejo. Lalu saat akan pulang, tiba-tiba Sergio dicegat oleh Gilberto yang protes setelah melihat brosur beasiswa tersebut. Sergio menjelaskan bahwa Paloma adalah murid yang luar biasa dan Gilberto tidak perlu memikirkan biayanya karena Paloma bisa mendapatkan beasiswa. Akan tetapi Gilberto mengatakan jika Sergio terlalu mengisi kepala anak-anak dengan fantasi yang terlalu tinggi, padahal kehidupan nyata tidak seindah itu dan tidak semuanya bisa diwujudkan. Maka dari itu Gilberto memperingatkan agar Sergio tidak mendorong anaknya untuk berpikir yang terlalu jauh lagi seperti itu. Scene yang begitu miris lur, dan ini menunjukkan mindset orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik anaknya. Bukan soal kaya dan miskin ya lur ya, tapi soal karakter manusia itu sendiri. Yang Gilberto pikirkan setiap harinya adalah bertahan hidup. Dia tidak tahu apa itu mimpi, menganggap cita-cita putrinya sekedar fantasi, dan kegagalan adalah resiko yang harus dihindari. Berbeda dengan Sergio yang terus memotivasi murid-muridnya dengan berani berbuat salah, berani untuk gagal, serta mendorong mereka untuk mencapai potensi juga mimpi tertingginya demi masa depan yang lebih baik. Sé que esto puede parecer un gasto, pero es que Paloma no es cualquier estudiante. Recordándole lo que no pueden tener, lo que no pueden, metiéndole todas esas ideas en la cabeza. Pero cuando no le haga eso a mi niña. Vente, Paloma. Dari sana Sergio mendatangi kantor pemerintahan kota Matamoros yang mana pejabatnya sedang asyik hahaha. Bahkan bupatinya yang sebut saja Dargombes angkat kaki ke atas meja kayak gini lur. Sangat arogan sekali bukan? Tujuan Sergio ke sana untuk membahas tentang pengajuan komputer SD Sukorejo yang harusnya sudah didapatkan sekitar 8 bulan yang lalu. Jelas Dargombes adalah bupati korup yang telah menggelapkan dana pengadaan komputer sekolah termasuk SD Sukorejo. Dengan lambe manisnya Dargombes pun beralasan A sampai Z yang akhirnya Sergio pulang tanpa mendapatkan jawaban yang pasti. Di lain tempat Niko menyampaikan ke kakaknya CP bahwa dia mengurungkan niatnya untuk bergabung menjadi anggota geng karena Niko ingin melanjutkan sekolah dan Niko juga suka dengan cara mengajar guru barunya. Mendengar itu CP pun mendukung adiknya karena dengan sekolah Niko bisa mendapat banyak kesempatan di luar sana. Namun jika Niko bergabung dengan gengnya Nacho, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Oye, no voy a trabajar para Nacho. ¿Es en serio? Si tuvieras otras oportunidades, te diría vas. Profesor, que él hace las cosas de...
Keesokan harinya Cucu bertemu dengan Sergio dan dia sangat terkejut karena Sergio baru saja menjual mobilnya agar bisa membeli laptop untuk mengajar murid-murid di kelas. Lalu sesampainya di sekolah, ternyata Bupati Dargombes sudah menunggu di ruang Kepsek karena dia penasaran dengan cara mengajar Sergio yang kemarin sampai jauh-jauh datang sendirian menemuinya. Dargombes pun terkejut melihat anak-anak didik Sergio yang sedang meditasi. Dan tadi mereka juga baru membahas filsafat, juga berdiskusi tentang berbagai hal. Dargombes mengingatkan Sergio untuk mengajarkan materi-materi persiapan UNAS. Dargombes yang merasa muak pun tiba-tiba langsung menunjuk Nico untuk menjawab berbagai soal darinya. Seperti berapakah akar kuadrat dari 256, Meksiko perang melawan siapa di tahun 1846, sampai teori Darwin tentang evolusi. Jelas Nico gelagapan karena tidak tahu jawabannya. Namun dengan teganya Dargombes mengatakan bahwa Nico adalah murid yang bodoh karena tidak memiliki pengetahuan dasar siswa kelas 6 dan itu diucapkan di hadapan murid-murid lainnya lur. Nico yang sangat merasa malu pun langsung pergi dari sana, sedangkan teman-temannya membela dengan menjawab semua pertanyaan Dargombes tadi. Itu artinya selama ini Sergio juga mengajarkan materi sekolah pada umumnya di sela-sela kegiatan yang dianggap orang tidak lazim. Akan tetapi minat serta potensi setiap anak pasti berbeda dan pengetahuan dasar seperti tadi bukanlah ukuran kecerdasan dari seorang anak. Él es el ejemplo claro de un hijo. No le voy a Mire. La teoría de la evolución de Darwin es la supervivencia del más. México peleó contra Estados Unidos en 1846. La raíz cuadrada de 256 es 16. ¿Qué le pasa? A mí dígame lo que quiera, pero no tiene por qué hablarles. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, Sergio ingin memaki-maki Dargombes yang tidak tahu cara menghadapi anak-anak. Namun Sergio langsung ditenangkan oleh Cuco agar masalah tidak semakin berlanjut. Setelah itu Dargombes mengatakan bahwa dia sangat menyayangkan Sergio yang tidak mempersiapkan murid-muridnya ujian nasional. Maka dari itu Sergio pun diskor selama 2 minggu dan murid-muridnya akan diajar oleh guru lain sampai mereka siap menghadapi UNAS. Dengan beraninya Sergio menjawab bahwa UNAS memang tidak penting, namun jika Dargombes menginginkan seperti itu, Sergio akan mempersiapkan murid-muridnya. Akan tetapi keputusan Dargombes sudah bulat dan Sergio pun begitu kecewa karena hanya dialah yang memahami semua murid-murid di kelasnya. Sementara itu Nico yang lagi galau sendirian karena masih teringat ucapan pedas Dargombes berusaha ditenangkan oleh Paloma. Namun tak lama kemudian Nacho and the gang datang termasuk sang kakak CP. Lalu Nacho pun bertanya apakah Nico benar-benar tidak mau bekerja dengannya. Nico yang ketakutan pun hanya terdiam dan tiba-tiba Nacho akan membawa Paloma pergi karena tertarik dengan kecantikannya lur. Biadab memang ya kan. CP yang gak terima berusaha menghentikan Nacho karena Paloma masih anak kecil, namun anggota geng lain menahannya. Di saat yang sama Lupe dan kedua adiknya yang OTW pulang melewati jalan tersebut, sedangkan Nico nekat merebut pistol yang dibawa oleh Nacho. Lalu inilah yang terjadi lur. Paloma, ¿estás bien? Lupe, ¿estás bien? Bukan hanya seluruh anggota geng yang tewas, tapi naasnya Nico juga terbunuh di insiden itu. Hari demi hari pun berlalu, terlihat guru pengganti yang mengajar di kelas Sergio tanpa kehadiran Paloma dan juga Lupe. Sedangkan murid-murid lain terlihat bosan mendengarkan penjelasan sang guru. Melihat situasi di kelas yang tidak seperti dahulu, dan karena skors 2 minggu sudah berakhir, Cuco pun datang ke rumah Sergio untuk memintanya kembali mengajar. Dan besok ujian nasional akan dimulai. Karena hanya Sergio yang mengerti murid-muridnya demi mempersiapkan mereka di masa depan. Cucu juga khawatir dengan kondisi Sergio yang tidak ada kabar sejak insiden meninggalnya Nico. Sergio pun akhirnya mau membuka pintu kamar dan mengusir Cucu pergi dari sana karena dia akan berhenti untuk mengajar. Dengan tatapan nanar Sergio menyalahkan dirinya atas terbunuhnya Nico
dan menganggap dirinya sebagai guru yang gagal. Akan tetapi Cuco berusaha menyadarkan Sergio bahwa murid-muridnya sedang trauma dan Sergio tidak boleh menyerah begitu saja. Baru kali ini Cuco melihat murid-murid yang seantusias itu untuk belajar dan mereka juga menunjukkan kemajuan yang begitu pesat. Maka dari itu Cuco ingin Sergio tetap mengajar dengan caranya dan Cuco yakin murid-murid Sergio pasti akan lulus UNAS dengan nilai yang bagus meski Sergio tidak pernah setuju dengan metode ujian seperti itu. Logré que mataran a uno. ¿Quieres siquiera terminar lo que tú mismo viste, lo que estabas logrando? A nadie le va a importar si no podemos... Para eso es la prueba. Nunca he visto a niños reaccionar así, ni hacer tanto avance en tan poco. Untungnya Sergio mau kembali mengajar dan bersama Cuco dia pun pergi menemui Paloma yang sedang berada di atas gunungan sampah. Sergio mengajak muridnya itu balik ke sekolah, namun Paloma menolak karena dia harus menjaga sang ayah yang penyakitnya semakin memburuk, bahkan sampai sering mimisan. Namun Paloma sangat berterima kasih karena Sergio telah meyakinkan dirinya dan semua murid di kelas bahwa setiap anak memiliki potensi dan bukan hal yang mustahil untuk menggapai mimpi besar mereka. Mirisnya Paloma mengatakan bahwa keyakinan saja tidak cukup sebab banyak anak yang harapannya pupus karena terjebak kenyataan hidup yang pahit. Seperti Paloma yang anak pemulung dan harus merawat ayahnya, Lupe yang menjaga adik terakhirnya agar kedua ortunya bisa bekerja, juga Nico yang hidup dalam cengkraman gangster dan kini telah tewas. Mendengar itu Sergio pun mengerti dan tidak memaksa Paloma untuk melanjutkan sekolahnya. Lalu ketika akan pulang, Pak Gilberto mengembalikan teropong milik Paloma karena dia kira teropong itu milik sekolahan. Namun betapa terkejutnya Gilberto saat Sergio memberitahu bahwa teropong itu adalah buatan Paloma sendiri dari bahan-bahan bekas seadanya. Sebelum pergi Sergio pun mengingatkan Gilberto bahwa putrinya adalah seorang anak yang istimewa. Pregunto si usted sabe qué tanto. Maestro, no me diga. Ella lo hizo. ¿Cómo cree? Imposible. Tanpa sengaja Gilberto menemukan buku-buku Paloma serta semua catatannya yang disembunyikan di balik papan. Kini Gilberto baru menyadari jika putrinya adalah anak yang sangat cerdas dan haus dengan ilmu pengetahuan. Sontak dia pun menangis di sebelah Paloma karena begitu merasa bersalah tidak pernah mendukung pendidikannya. Sementara itu Sergio pergi ke rumah Nico yang kini sudah kosong dan begitu melihat perahu bertuliskan Paloma yang selesai dibuat, Sergio dan Cuco pun mendorongnya ke laut agar bisa berlayar dengan bebas untuk menuntaskan apa yang diinginkan oleh Nico. Keesokan harinya ujian nasional akan dimulai dan Sergio mendatangi ruang kelasnya untuk mengingat semua momen bersama murid-muridnya. Namun sayang Lupe tidak bisa mengikuti ujian karena harus merawat adiknya yang masih bayi. Dan Lupe baru akan lanjut sekolah lagi ketika adiknya sudah masuk usia TK lur. Saat itu Sergio masih berharap Paloma datang untuk mengikuti ujian nasional dan tepat sebelum pintu gerbang ditutup. Todos ocupen sus lugares. Nadie debe tocar el material. ¿Quién tiene la culpa? Alhamdulillahnya Paloma mengikuti ujian karena sekarang ayahnya Gilberto sudah mendukung penuh pendidikannya. Lalu sebelum ujian dimulai, Sergio memberi wejangan ke anak-anak didiknya bahwa ujian itu hanya untuk mengukur seberapa tinggi pengetahuan mereka. Memang Sergio tidak mengajarkan semua materi, namun yang pasti murid-muridnya sudah belajar bagaimana cara berpikir. Melihat wajah anak-anak di depannya, Sergio pun menangis dan mengatakan bahwa mereka telah memberi banyak pelajaran baginya. Sergio begitu bangga atas semua pencapaian murid-muridnya yang berkembang dengan pesat dan Sergio yakin mereka pasti bisa mengerjakan ujian ini. De todos y de cada uno de ustedes. Ustedes me han enseñado muchísimo. Vamos a partir madre. Venga, venga. Venga. Empecemos.
Film pun ditutup dengan informasi bahwa setahun sebelum kedatangan Sergio, hanya 55% siswa di SD Sukorejo yang lulus di pelajaran matematika, sedangkan 69% di pelajaran bahasa, dan tidak ada satupun murid yang mendapat nilai sempurna. Namun setelah kehadiran beliau, ada 93% siswa yang lulus matematika dan lebih dari setengahnya mendapatkan nilai sempurna. Sedangkan untuk pelajaran bahasa yang lulus sebanyak 97,5% dengan 72%-nya mendapat nilai sempurna, lur. Bukan hanya itu, karena 10 anak didik Sergio berhasil mencetak nilai matematika teratas di tingkat nasional, sedangkan Paloma mendapatkan nilai tertinggi se-Meksiko hingga masuk berita nasional dan mendapatkan hadiah begitu besar yang akhirnya dia pun pindah ke rumah yang lebih layak bersama sang ayah. Sampai saat ini SD Sukorejo belum memiliki lab komputer, namun Pak Sergio masih mengajar anak-anak kelas 6 di sana. Lalu diperlihatkan foto-foto asli dari Sergio, Paloma, serta murid-murid di kelasnya. Juga quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa satu-satunya yang mengganggu proses belajarku adalah pendidikan. La dolencia que como llama que agita. Buyar, film yang sangat menyentuh dan memotivasi, lur. Seperti quotes dari Albert Einstein tadi, yang maksudnya belajar dan pendidikan itu berbeda, lur. Belajar adalah proses memahami secara bebas, sedangkan pendidikan formal adalah sistem yang sebenarnya membatasi cara belajar itu sendiri. Coba kalian pikir-pikir, lur. Di sekolah semua murid harus belajar dengan cara yang sama, dan lama-kelamaan rasa takut pun muncul kalau nilai jelek atau gagal ujian, ya kan? Padahal nanti di kehidupan nyata, pembelajaran yang sesungguhnya datang dari kegagalan, lur. Jadi kalian mau milih yang mana? Takut dengan kegagalan atau belajar dari kegagalan? Assalamualaikum.